Kapan kita berdiri? Kalau kita sudah di dalam masjid duduk kemudian qamat dikumandangkan. Di sini ada hadis Rasulullah SAW. Di dalam masalah ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Orang-orang yang salat atau jemaah di dalam masjid tidak berdiri untuk salat ketika qamat dikumandangkan, kecuali mereka ketika sudah melihat imam berdiri di depan. Sudah ada imam di situ, atau imam lagi berjalan menuju tempat sholatnya, tempat posisi dia. Tapi kalau imam belum ada sama sekali, walaupun qamat sudah selesai, tapi imam belum ada, yang berdiri. Nah, sekarang imam sudah ada, lalu qamat. Sekarang dalam masalah ketika qamat itu, kapan mulai berdiri makmum? Di sini ada perbedaan pendapat antara mazhab yang empat. Nah, inilah mazhab Syafi'i. Berarti mazhab Syafi'i kapan berdiri Bapak Ibu sekalian? Selesai qamat. Maka kalau Bapak Ibu qamat belum lagi sudah berdiri, itu mazhab Bapak Ibu mazhab apa itu? Nanti kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Mengkaji perbedaan-perbedaan ini untuk kita ketahui, untuk menambah wawasan dan keilmuan kita. Dan yang lebih penting lagi, kalau perbedaan itu memang muncul dari ulama-ulama mujtahid, maka kita tidak akan salah dalam menyikapi. Jadi akan membuat kita memaklumi dan memperlihatkan sikap toleransi apabila ada saudara-saudara kita yang berbeda. Bapak Ibu sekalian, perbedaan yang kita sudah bahas adalah masalah rukun salat, yaitu berdiri. Dan kita juga membahas sedikit masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah yang sifatnya berdiri. Jadi berdiri itu ibadah. Dan berdiri itu ibadah itu bukan sholat saja, tapi ada hal-hal yang lain. Kita juga singgung, mumpung kita menyinggung masalah berdiri di dalam sholat. Terakhir kemarin, dan tentu ada juga hubungan dengan sholat. Ketika kita masuk masjid, kemudian azan berkumandang, kita kan biasanya kalau masuk masjid dilarang oleh Rasulullah duduk langsung, tapi diperintahkan kita untuk sebelum duduk sholat dua rakaat, yang disebut dengan tahiyatul masjid. Dan kadang-kadang kita dihadapi dengan dua perintah. Mana yang kita dahulukan? Yaitu pas kita masuk masjid azan berkumandang, berhadapanlah kita dengan dua perintah. Perintah pertama, perintah untuk mendengar azan dan mengikutinya. Apa yang dikatakan oleh muadzin, kita ucapkan begitu pula. Selain hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian di akhir itu kita bersolawat dan berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'watil tammah. Dan ini tidak mungkin kita lakukan sedang salat, karena salat itu sudah ada amalan-amalannya. Satu sisi kita dilarang untuk duduk sebelum kita salat. Sekarang bagaimana posisi kita? Apa sikap yang kita ambil apabila masuk masjid azan berkumandang? Apakah langsung sholat atau kita berdiri? Jumhur ulama yang keempat, semua mereka mengatakan kalau masuk masjid azan berkumandang, maka kita menunggu, jangan sholat dulu.
tapi dengarkan azan dan disambut azan sampai akhir dan berdoa. Cuman posisi kita di situ mereka berbeda. Posisi kita ketika mendengar azan itu posisi berdiri kah atau posisi duduk? Kalau biasanya yang kita lakukan itu Bapak Ibu, kenapa membuat posisi itu? Kan Ustaz yang ngajar. Maka Bapak Ibu ikuti. Nah, memang Bapak Ibu saya, tapi sekarang kan ilmunya ini. Siapa sebenarnya memfatwakan seperti itu? Nah, kalau selama ini kan kaji Ustaz kan. Nah, jadi sikap pas kita masuk masjid azan berkumandang kita berdiri dan kita sambut azan, itu pendapat jumhur ulama. Di antara ulama yang empat, 3 ulama, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, Hambali. Nah, imam yang 3 ini atau ulama-ulama dalam 3 mazhab ini berfatwa berdiri kita. Jangan sholat tapi berdiri mendengar azan, dan jangan duduk. Karena kalau duduk kena pula oleh larangan, jangan kamu duduk sampai sholat 2 rakaat. Nah, oleh karena itu mereka anjurkan berdiri menunggu azan selesai. Supaya apa? Supaya kedua-duanya dapat menyambut pahala, menyambut dan keutamaan menyambut azan, berdoa secara azan dapat, kemudian pahala sholat tahiyat masjid juga dapat. Kalau Bapak Ibu langsung sholat tidak jawab azan, 1 cuma dapat. Nah, ini jumhur ulama, jadi posisinya berdiri. Nah, Imam Abu Hanifah berpendapat lain. Dia katakan, "Idza dakhala al-musalli al-masjid wal mu'adzin yu'adzin aw yuqim qa'ada hatta yafrugha al-mu'adzin min adhanihi fa yusalli at-tahiyyah ba'da idzin liyajma'a baina ajri al-ijabah wa tahiyyatil masjid." Itu kata Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah. Apa itu artinya? Apabila seseorang masuk masjid, muazzin lagi mengumandangkan azan, maka dia langsung duduk, kemudian menjawab azan sampai azan selesai. Setelah itu baru dia berdiri untuk salat tahiyat masjid. Nah, berarti ada. Jadi kalau ada orang nanti pas masuk dia duduk aja dia, lalu setelah duduk berdoa azan baru berdiri dia salat tahiyat. Berarti mazhabnya, ini orang Hanafi. Jangan disalahkan, kamu salah. Jadi kan itulah maksudnya kalau kita belajar nih Pak. Jadi kita bisa memaklumi ini orang anak. Jadi tidak cenderung kita. Itu kan sama itu sekarang. Dia belajar ya begini. Seperti kurus subuh. Dia belajar sama ustaz saja. Kurus subuh bid'ah. Tidak belajar dia pendapat yang lain. Maksudnya apa? Apa ini jemaah sholat dia Al-Furqan ini membunuh ahli bid'ah semua ini, kan? Sekarang pergi aja dia, orang sesat semua ini. Sempit akal jadinya. Benda tak berilmu. Tapi ini orang-orang Syafi'iyah. Kan enak. Maka terjaga persaudaraan, terjaga silaturahim. Jadi agama itu tidak menjadi pemecah belah. Bapak Ibu sekalian, pergi Bapak ke Madinah, mana Bismillah ini imam masjid ini? Kok tidak ada Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Di Masjid Furqan selalu Bismillahirrahmanirrahim. Kesal Bapak dengan Madinah? Tidak kesal, karena sudah belajar dengan Ustaz Mawardi perbandingan yang tidak menjawab Bismillah itu. Yang menjawab Bismillah cuma satu aja di antara imam yang 4. Menjawab itu cuma satu ulama saja di antara 4, yaitu Syafi'iyah. Yang lain-lain
lain terbagi dua. Kalau Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dibaca tapi sir. Itu Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad kan di Madinah, Mekah itu kena Bali mazhabnya itu. Jadi bukan tidak dibaca aja Pak, tapi dibaca tapi sir. Kadang-kadang kedengaran di mic itu Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia baca Alhamdulillah, nanti dia baca. Kalau mazhab Maliki, pergi Bapak ke Maroko sana, Bismillah itu tak dibaca sama sekali. Tak dibaca. Karena membaca Bismillah sebelum Fatihah menurut mereka bid'ah. Tidak dibaca sama sekali. Jadi mereka itu kan sering saya ulang-ulang di sini, tidak ada mereka baca apa-apa. Setelah takbiratul ihram tidak baca doa iftitah, tidak baca a'udzubillah, tidak baca bismillah. Langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu langsung. Kalau begitu itu model salatnya, model salat Maliki. Jadi kalau begitu nanti kan bisa Bapak Ibu, oh ini Maliki ini. Baik Bapak Ibu sekalian. Sekarang masalah kita pagi ini adalah ketika muazzin qomat untuk sholat. Kita sudah duduk ini ya, sudah sholat 2 rakaat. Itu kan menunggu qomat. Nah, ketika qomat itu kita itu berdiri kapan? Apakah ketika muazzin itu atau orang yang qomat itu ingin sudah berdiri dia qomat mau ikut kita berdiri? Kapan kita berdiri? Ketika kita mendengar qomat. Ini kan masalah berdiri juga. Nah, jadi ini yang berhubungan juga dengan sholat. Kapan kita berdiri untuk sholat ketika muazzin mengumandangkan qomat untuk sholat? Karena yang qomat itu Bapak Ibu adalah muazzin. Maka qomat dengan azan itu oleh Rasulullah dalam sebuah hadis satu bahasa. Maka yang melaksanakannya satu. Jangan beda dilarang juga. Yang azan lain, yang qomat lain. Nah, itu berarti biasanya masjid itu tidak punya pengurus itu. Kalau lain azan lain qomat berarti tidak ada struktur pengurusnya itu. Sembarang aja itu. Bapak Ibu sekalian, kapan kita berdiri? Kalau kita sudah di dalam masjid duduk kemudian qomat dikumandangkan. Pertama sekali Bapak Ibu sekalian, di sini ada hadis Rasulullah SAW. Di dalam masalah ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi nanti mereka juga berbeda pendapat, yaitu orang-orang yang sholat atau jemaah di dalam masjid tidak berdiri untuk sholat ketika qomat dikumandangkan kecuali mereka ketika sudah melihat imam berdiri di depan. Sudah ada imam di situ, atau imam lagi berjalan menuju tempat sholatnya, tempat posisi dia. Nah, ini dasar hukum dasarnya, dan itu berdasarkan hadis Rasulullah yang sahih dari dalam Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah SAW? Idza uqimatis salatu fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Apa artinya? Apabila qamat berkumandang untuk salat, itulah makna idza uqimatis salat. Fala taqumu, jangan kalian berdiri, kata Rasulullah, sampai kalian melihat aku. Aku siapa ya Rasulullah. Rasulullah dalam hal ini sebagai apa? Sebagai imam. Kenapa Bapak Ibu? Selagi Rasulullah ada, tak pernah ada sahabat yang sanggup menjadi imam, maju jadi imam.
Tidak ada sanggupan. Kecuali mereka diizinkan Rasulullah, bahkan diizinkan Rasulullah, tapi kalau Rasulullah ada, tidak sanggup mereka. Pernah Bapak Ibu sekalian, di akhir hayat Rasulullah SAW, jadi Rasulullah SAW pertama dia panas badannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, waktu sholat sudah masuk, maka jemaah lama menunggu. Lama sekali menunggu. Jadi itulah, kalau sudah imam ratib yang cepat-cepat disusul-susul ini jemaah ini kadang sabar. Kapan imam belum ada, tunggu imam ratib dulu. Karena tidak boleh di dalam masjid ini kalau sudah ditentukan imam sembarang imam, tidak boleh. Kalau sudah ditentukan, itu membuat kekacauan. Makanya jemaah sabar. Kalau tidak sabar, sholat sendiri aja, pulang. Tapi jangan buat baik. Kalau ada imam ratib, tunggu imam ratib itu. Apalagi kalau cuma menunggu 30 menit, tidak ada masalah. Rasulullah mari tunggu itu. Tunggu jemaah. Tapi gayanya kesehatan dia waktu itu terasa tak sanggup dia. Lalu diisyaratkannya supaya Abu Bakar jadi imam. Abu Bakar kau gantikan. Apa yang terjadi? Setelah Rasulullah suruh Abu Bakar jadi imam, karena Rasulullah ada orang sudah lama menunggu, makanya majulah Abu Bakar karena dapat izin Rasulullah. Coba kalau tidak dapat izin Rasulullah, soal sendiri mereka. Begitu penting imam ini, supaya tak boleh orang sembarangan ganti imam. Nah, itu bisa kacau, sembarang. Nah, jadi imamlah Abu Bakar. Pas Abu Bakar sedang sholat, Rasulullah rasa agak ringan, maka dia pergi ke masjid, keluar dari rumahnya sambil berjalan duduk dia, karena berdiri tidak bisa. Sedikit Rasulullah datang ingin sholat berjamaah. Begitulah penting sholat berjamaah, Bapak Ibu. Berjalan duduk, datang Rasulullah. Karena sebabnya sebagian ulama mengatakan sholat berjamaah itu wajib hukumnya. Berdosa orang sholat sendiri. Ya bapaknya kalau sholat sendiri di rumah. Ada ulama mengatakan lebih fatwa syaz ya, seperti fatwa Ibnu Hazm. Bapak tidak punya uzur, tidak ada sakit sholat diri di rumah, tidak sah sholatnya. Karena bagi mereka berjamaah itu syarat sah sholat. Itu pendapat siapa itu? Ibnu Hazm Al-Zahiri dan sebagian ulama. Pendapat kedua, soal berjamaah ini Bapak Ibu sekalian, hukumnya wajib. Kalau tadi tidak sah sholatnya sendiri, baru sah sholatnya berjamaah masjid. Tidak bisa. Yang kedua, wajib hukumnya. Apa arti wajib? Kalau dia sholat sendiri berdosa dia, sekalipun sholatnya sah. Nah, itu fatwa Madinah itu ulama Hambali. Maka ulama-ulama Hambali itu ketat. Maka orang-orang yang ikuti itu coba lihat salat berjamaahnya. Tidak salat berjamaah itu merasa berdosa dia. Maka orang-orang yang mengikuti mazhab Hambali itu wajib salat berjamaah. Kenapa salat berjamaah bagi mereka wajib. Nah, tapi kalau Syafi'iyah ini, ini masalah seorang Syafi'iyah malas-malas salat berjamaah. Kenapa tua Syafi'iyah sholat berjamaah itu sunat muakkad? Sholat sunat muakkad. Kalau sholat sendiri dia tak berdosa, sholatnya sah di rumah. Jadi ini masalah. Padahal sebenarnya Imam Syafi'i maksud sunat muakkad itu sesuatu yang selalu dilakukan. Boleh ditinggalkan sekali-sekali. Sesekali boleh ditinggalkan. Tapi kalau terus-menerus lebih banyak pula di rumah dari masjid, atau terbalik itu. Fatwa Imam Syafi'i sendiri mengatakan itu orang
seperti itu bisa berdosa. Kalau lebih banyak pula sholat sendiri di rumah daripada di masjid. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini kan berbeda pendapat ulama di dalam masalah ini. Jadi di dalam masalah imam tadi ditunggu imam, maka Rasulullah SAW masuk duduk dengan apa namanya itu, pelan-pelan sambil berjalan duduk, dia tidak bisa berdiri sampai dia berhenti di saf. Ketika berhenti di saf, terasa oleh Abu Bakar Rasulullah ada menjadi makmum. Karena tadi kan sudah diizinkan itu dia jadi imam, tapi dia tadi jadi imam karena Rasulullah tidak sanggup sholat, ikut sholat. Sekarang sholat Rasulullah, maka Bapak Ibu sekalian, mundur Abu Bakar. Tidaknya Rasulullah mundur Abu Bakar. Akhirnya apa? Rasulullah yang jadi imam, dan Rasulullah ketika itu jadi imam dalam kondisi duduk. Nah, maka itulah alasan kemarin boleh jemaah berdiri mengikuti imam yang duduk. Nah, ini hadis ini dijadikan oleh ulama yang mengatakan bahwa bolehkah orang yang berdiri mengikut imam yang duduk, dan sebaliknya kalau jemaah yang duduk imam berdiri itu tidak masalah. Sepakat mengatakan boleh. Sekarang menjadi masalah makmumnya berdiri, imamnya duduk. Kenapa? Berarti makmum mengikuti yang lemah, karena yang duduk itu lebih lemah, yang berdiri itu lebih kuat. Bolehkah yang lemah ngikut yang kuat? Yang kuat ngikut yang lemah? Itulah sebagian ulama mengatakan, katakan boleh, dasarnya hadis Rasulullah pernah jadi imam. Banyak ulama mengatakan tidak, harus tidak boleh, maka imam tidak boleh duduk. Maka seperti mazhab Hambali, kalau seandainya tidak ada imam kecuali duduk, maka apa? Jamaah atau makmumnya ikut duduk. Duduk, karena tidak boleh katanya. Makmumnya berdiri, imamnya duduk. Karena imam itu untuk diikut, duduk imam, duduk berjemaah. Ini mazhab Hambali, Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau mazhab jumhur tak boleh. Seperti Syafi'iyah boleh jemaah yang berdiri mengikuti imam yang duduk. Baik, sekarang kembali kita kepada masalah kita. Jadi kapan seseorang itu berdiri atau berjemaah berdiri? Ketika qomat. Jadi prinsip pertama, ketika imam sudah kelihatan, sudah ada imam di posisinya. Jadi persisnya itu berbeda. Mereka sekarang menentukan persis dia berdiri itu ketika imam sudah ada. Tapi kalau imam belum ada sama sekali, walaupun qamat sudah selesai, tapi imam belum ada yang berdiri. Nah, sekarang imam sudah ada, lalu qamat. Sekarang dalam masalah ketika qamat itu, kapan mulai berdiri makmum? Di sini ada perbedaan pendapat antara mazhab yang empat. Pendapat Hanafiyah, jadi mayoritas ulama Hanafiyah mengatakan bahwa imam dan makmum, ya berarti semuanya, imam dan makmum semua mereka baru berdiri ketika yang qamat mengatakan hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, baru berdiri semua. Ini pendapat siapa? Hanafi. Jadi berarti berdiri ya jemaah dan termasuk imam. Kalau dikata imam kadang-kadang kan begini, imam sudah masuk bersama kita kan, ada imam duduk sini jemaahnya kan. Lalu qamat. Jadi kapan nanti imam dan makmum semuanya berdiri? Maka kata Hanafi, berdiri ketika yang qamat mengucapkan hayya 'alal falah.
ulama besar dalam mazhab Hanafi, dia berfatwa berbeda dengan Imam Abu Hanifah. Siapa nama ulama ini? Namanya Imam Zufar. Imam Zufar ini ulama besar dalam ilmu fikih dan dia pengikut mazhab Hanafi. Beliau mengatakan bahwa imam dan makmum itu sama-sama berdiri ketika yang qamat mengucapkan hayya 'alas shalah. Kenapa? Karena hayya 'alas shalah itu maknanya perintah. Perintah mari salat. Maka ketika perintah salat dikumandangkan, maka ketika itu semua jemaah berdiri. Li'annahu amrun bihi fayujab. Karena itu adalah perintah maka dijawab. Ini adalah apabila imam sudah hadir. Jadi imam sudah hadir, sudah duduk dekat mihrab, dekat tempat posisinya. Tapi kalau seandainya imam belum hadir, sekarang imam belum hadir, jadi tergantung. Kalau imam sudah hadir lalu qamat, berarti imam dan jemaah semuanya, kata Nabi, berdiri ketika dia menyebut hayya 'alal falah. Sebagian Hanafi, ibu ulama Zufar, yaitu hayya 'alas salah. Tapi kalau imam belum hadir, maka sab salat baru semua berdiri. Imam kalau belum ada ini, ketika imam hadir dan imam sudah berdiri di posisi. Berarti kalau ada yang cepat-cepat qamat, imam belum hadir qamat, selesai pun qamat, maka makmum dulu berdiri. Jadi kapan dia berdiri? Ketika imam sudah masuk. Di pas imam masuk, hadir menuju apanya, baru semua berdiri. Kalau kita tidak kan berdiri sudah semua, ditunggu mana imam. Jadi dalam fatwa Hanafi, kalau imam tidak ada, maka jemaah duduk terus. Kapan jemaah berdiri? Walaupun qamat sudah selesai. Kapan berdiri? Ketika imam sudah dilihat hadir dan imam sudah berdiri di posisi, baru semua berdiri. Nah, ini fatwa Imam Hanafi. Tetapi kalau seandainya imam katanya masuk dari belakang atau masuk dari samping, pas selesai qamat kita duduk semua, karena imam belum ada. Itu masuk imam. Maka kalau dia masuk dari belakang katanya di fatwa Hanafi, baru kita berdiri kalau dia sudah mengambil posisi. Tapi kalau dia masuk dari depan, karena akan jika dari depan dia masuk. Kalau dia masuk dari depan, maka semata-mata dia makmum melihat dia sudah menuju ke tempatnya, maka semuanya berdiri. Ini Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya imamnya tidak hadir ya, tapi pas hadir selesai qamat, maka selesai qamat lah ketika imam ada. Sekarang mungkin ibu, bapak ibu bertanya, kalau yang qamat itu adalah imam sendiri, karena ada masjid Pak, dia yang muazzin, dia yang qamat, dia mulai diborong semuanya. Itu gimana pelajaran itu? Diborong semuanya, tidak dikasih jemaah satu pun. Kalau begitu, atau mungkin jemaahnya tidak ada yang bisa qamat, karena mau adab semua. Oleh karena itu terpaksa imam ambil alih semuanya. Terjadi Pak, apalagi di barat, orang mau adab semua, gimana? Maka di sini dia yang mengambil posisi, dia yang azan, dia yang qamat, dia yang imam. Jadi kalau seandainya wa in aqamal imamu bi nafsihi fi masjidin fala yaqiful mu'tamuna hatta yutimma iqamatahu. Ini mazhab Hanafi. Kalau seandainya yang qamat itu adalah imam itu sendiri, maka apa?
para makmum tidak berdiri kecuali imam selesai imam qamat baru semuanya berdiri. Karena dia selesai dia qamat dia mengambil apa. Gitu Bapak Ibu ya. Ini mazhab siapa? Mazhab Hanafi. Sekarang coba kita lihat pula mazhab Maliki. Mazhab Maliki gimana pula? Ini berbeda-beda. Mazhab Maliki mengatakan bahwa seorang yang jemaah yang sholat boleh dia berdiri ketika qamat berkumandang. Dia ini Bapak Ibu Maliki bebas. Boleh makmum berdiri ketika qamat berkumandang di tengah-tengah atau dari awal atau selesai. Maka tidak ada kondisi yang ditentukan. Artinya kata dalam qamat ditentukan. Kalau menyebut ini baru berdiri, tidak ada. Berarti apa? Makmum diberikan kebebasan. Berdiri di awal, berdiri di tengah, atau dia berdiri selesai qamat. Boleh. Semuanya diserahkan sesuai dengan kemampuan selera. Tapi ada juga kemampuan Bapak Ibu. Kalau bagi yang lututnya sakit, susah berdiri, maka pas awal qamat mulailah berdiri. Sebab kalau seandainya selesai qamat baru dia mulai berdiri, imam selesai Fatihah baru dia berdiri. Karena berdirilah lambat. Maka diserahkan kepada kondisi masing-masing katanya. Maka bagi yang lemah, maka apa? Bagusnya dari awal. Tapi kalau bagi yang ringan, ya silakan. Kapan dia mau berdiri? Nah, ini Bapak Ibu didasarkan seperti hadis iza uqimatus shalah. Jadi katanya kecuali masalah imam katanya hadis yang dikatakan ataupun diriwayatkan Imam Bukhari iza uqimatis shalatu fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Apabila salat didirikan jangan kamu berdiri sampai kamu melihat aku. Nah, kecuali seandainya bahwa imam sudah berdiri di dalam posisinya. Maka Ibnu Rus mengatakan fa in sahha hadza wajibal amalu bi. Ini dari kalangan Malikiyah. Berdasarkan hadis ini maka wajib diamalkan katanya. Wa illa fal mas'alah baqiya ala asliha al mahfu anhu ay annahu laysa fihi syara' wa annahu mata qama kullu wahid fa hasan. Kecuali ada orang yang mau mengamalkan hadis ini ya silakan. Artinya dia tidak berdiri kecuali imam sudah dalam posisinya. Sebenarnya ngambil di sini ada masalah, tapi pada prinsipnya dalam masalah berdiri ini masalahnya lapang. Tidak ada syariat yang betul-betul menentukan hanya ketika membaca ini atau membaca ini. Nah, ini mazhab Maliki berarti bebas itu mazhabnya. Mau berdiri di awal, di tengah atau selesai. Yang penting dapat takbiratul ihram bersama imam. Baik, bagaimana pendapat Syafi'iyah? Ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian sudah mengamalkan ini. Cocok gak dengan mazhabnya? Kan itu. Syafi'iyah berpendapat dianjurkan yustahabbu lil ma'mumi wal imami alla yaquma hatta yafrughal muadzinu minal iqamah. Nah, ini mazhab nih. Berarti Bapak Ibu sudah bergeser dari mazhab Syafi'iyah. Kalau mazhab Syafi'iyah dianjurkan makmum dan imam tidak berdiri sampai yang qamat selesai qamat baru berdiri. Nah, itu mazhab Syafi'i. Jadi berarti apa? Mazhab Bapak Ibu selesai qamat baru imam dan sama-sama. Nah, selesai qamat baru semuanya berdiri. Nah, ini mazhab Syafi'iyah. Imam Al-Mawardi mengomentari juga, bukan saya.
Qala al-Mawardi. Mawardi ini Bapak Ibu dalam istilah ilmu fikih atau dalam ilmu madhab, beliau ini min ashabil wujuh namanya, ulama yang ma'ruf dalam mujtahid mazhab. Jadi dia ini salah satu tokoh besar dalam mazhab Syafi'iyah. Di ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah namanya Al-Mawardi. Barangkali ayah saya namakan saya Mawardi ini namanya dia baca buku Syafi'iyah. Jadi Imam Al-Mawardi dia banyak bukunya Pak. Buku fikihnya yang paling besar ada bukunya namanya Al-Hawi Al-Kabir. Itu dicetak 23 jilid. Saya punya di rumah itu 23 jilid fikih ditulis. Dia mensyarah sebuah fikih yang ditulis atau disusun oleh Imam Al-Muzani. Imam Muzani ini siapa? Muridnya Imam Asy-Syafi'i. Jadi akui Imam Syafi'i, muridnya ini cerdas sekali dan ulama besar. Jadi Imam Muzani ini menyusun ilmu Imam Syafi'i yang diserapnya selama puluhan tahun belajar. Maka ditulisnya dalam sebuah buku. Nama buku itu Mukhtasar. Sehingga dikenal buku itu dengan Mukhtasar Al-Muzani. Datang Imam Al-Mawardi, buku itu disyarahnya, diberi nama syarahan itu dengan Al-Hawil Kabir. Berapa jilid buku itu? 23 jilid. Itu Bapak Ibu. Jadi Mawardi ini ulama besar, kecuali Mawardi yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Beliau ini punya buku juga namanya Al-Iqna fi Fiqh Syafi'i. Dia menulis kitab dalam mazhab Syafi'i ini luas 23 jilid, tapi dia juga menulis sebuah buku yang sangat ringkas dalam fikih Syafi'i namanya Al-Iqna. Dan dia ini dikenal di dalam mazhab Syafi'i sebagai Qadil Qudat. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya siapa ulama Syafi'iyah yang terkenal, yang digelar dengan Qadil Qudat, apa itu kalau Qadil Qudat? Kalau dalam bahasa kita itu ketua Mahkamah Agung di zamannya. Dialah yang menjadi ketua Mahkamah Agung, dan dia banyak menulis buku tentang peradilan. Di antaranya Adabul Qadhi, tata atau etika, kode etik seorang hakim. Itu dia menulis. Dan dia ini juga ahli politik Islam. Dia yang terbagus menulis buku tentang hukum tata negara Islam secara syariat. Dan maka dia ini dikenal, kalau Imam Mawardi, kalau Bapak pergi ke Fakultas Syariah, itu tanya dosennya atau mahasiswa yang di syariat, siapa ulama yang terkenal dalam politik Islam, maka pasti mereka menyebut namanya Imam Al-Mawardi. Dia ahli politik, sehingga dia menulis buku itu sampai hari ini menjadi rujukan. Nama buku itu Al-Ahkam As-Sultaniyah. Siapapun yang berbicara tentang hukum tata negara Islam, bagaimana mengatur kekuasaan, hak penguasa, kewajiban. Itulah kalau saya ditanya sekarang, kenapa Ustaz masuk politik? Kalau tidak masuk politik, terutang nama saya. Nah, nama Mawardi itu ahli politik. Ini masa kampanye, kan ada masalah kan? Allah, tapi jangan kampanye dalam mas. Jadi Imam Mawardi ini mengatakan, jadi dia mengulas mazhab Syafi'i tadi, makmum dan imam tidak berdiri kecuali selesai qamat. Tapi Imam Mawardi mengulas pendapat ini, dia katakan, lakin yang bagi liman kana syaikhan bati'an nahdati ayyaquma
inda qawli qad qamatis shalah. Jumat kata Imam Mawardi, sepatutnya kalau jemaah itu, makmum itu sudah tua orangnya, berdiri lambat, maka sepatutnya dia mulai berdiri ketika yang qamat mengucapkan qad qamatis shalah. Berarti kalau ada yang katakan mazhab Syafi'i qad qamatis shalah, itu bagi orang yang tua yang lambat lah, susah berdiri. Jadi kalau dia berdiri mulai dari qad qamatis shalah, insyaallah dia dapat takbiratul ihram. Tapi kalau seandainya disuruh dia berdiri pas selesai qamat, imam sudah selesai baca Fatihah, dia baru katakan apa namanya, kata beliau sepatutnya. Tapi bagi yang normal, yang sehat, bisa berdiri cepat. Wa lisari'in nahdati an yaquma ba'dal faragh liyastawu qiyaman fi waqtin wahid. Itu kata beliau. Tetapi bagi yang normal dan yang bisa berdiri cepat, maka hendaknya mereka berdiri selesai qamat dikumandangkan, supaya mereka bisa mengambil posisi saf dan meluruskannya dalam satu waktu. Diri semuanya masuk mengambil saf dan meluruskannya, katanya. Fa iza uqimatis salatu wa laysa al-imamu ma'al qaumi bal yakhruj ilaihim fa innal ma'mumina la yaqumuna hatta yarawul imam. Ini Bapak Ibu, ini sepakat masalah ini. Tapi katanya, kalau seandainya qamat sudah dikumandangkan, imam juga belum nampak. Jadi kan kalau kita kan berdiri selesai imam qamat, tapi selesai qamat asalnya kan langsung berdiri, tapi imam belum nampak, imam tak ada. Maka kapan makmum berdiri? Maka makmum tidak ada yang berdiri sampai imam kelihatan hadir. Begitu tuh fatwanya. Kalau imam sudah datang dia menuju, baru makmum ikut. Dan ini katanya berdah. Jadi fa innal ma'mumina la yaqumuna hatta yarawul imam, bahwa para makmum tidak berdiri sampai mereka melihat imam. Ini dasarkan kepada hadis Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Idza uqimatus shalah, Rasulullah bersabda, fala taqumu hatta tarawni qad kharajtu. Kalau salat sudah berkumandang, qamat dikumandangkan untuk salat, jangan kalian berdiri, kata Rasulullah, sampai kalian melihat aku telah keluar menuju posisiku. Inilah mazhab Syafi'i. Berarti mazhab Syafi'i kapan berdiri Bapak Ibu sekalian? Selesai qamat. Maka kalau Bapak Ibu qamat belum lagi sudah berdiri, itu mazhab Bapak Ibu mazhab apa itu? Nanti kita lihat. Maka Maliki itu, Maliki itu bebas, mau awal, mau tengah. Tapi saya lihat ada yang dari awal, ada dari tengah. Pokoknya sudah pindah ke bahasa Maliki dan bahasa lain. Pak ambil yang enak aja kan? Ya. Sekarang Bapak Ibu sekalian, kalau Hanafi tadi kan ketika hayya 'alal falah. Jadi siapa mazhab yang mengatakan berdiri makmum ketika qamat, ketika ucapan hayya 'alal falah? Itu mazhab Hanafi. Mazhab Maliki bebas. Mazhab Syafi'i selesai, kecuali bagi yang tua, maka ketika qad qamatis shalah. Sekarang kita lihat ulama mazhab Hambali. Apa kata ulama Hambali? Wara al-Hanabilatu annahu yustahabbu an yaquma al-musalli 'inda qawli al-mu'adhdhini qad qamatis shalah, lima ruwiya an Anasin annahu kana yaqumu idza qala al-mu'adhdhinu
qad qamatis shalah. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi apa pendapat Hambali? Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, dianjurkan jemaah makmum yang salat berdiri ketika qamat dikumandangkan, ketika yang qamat mengucapkan qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ini semua. Berarti mazhabnya apa itu? Hambali itu, Ibu sekalian. Apa dasarnya? Dasarnya diriwayatkan dari Anas. Jadi ada hadis Anas bin Malik. Dia mengatakan annahu, diriwayatkan dari Anas, tapi ini bukan hadis asar. Nah, kalau hadis itu Rasulullah, kalau asar itu perbuatan sahabat atau perkataan sahabat. Jadi diriwayatkan dari Anas, dia perbuatan dia ini, bahwa dia berdiri ketika dia menjadi makmum, dia selalu berdiri apabila yang qamat mengucapkan qad qamatis shalah. Itulah dasar dia. Jadi dasar mazhab Hanabila mengatakan berdiri ketika qamatis shalah didasarkan kepada hadis. Nah, jadi empat mazhab kan berbeda, kan? Hanafi kapan berdiri? Ketika hayya 'alal falah. Maliki kapan berdiri? Bebas, mau awal, mau pertengahan, mau selesai. Syafi'i ketika selesai qamat berdiri. Hambali ketika muazzin mengucapkan qad qamatis shalah. Itu Bapak Ibu sekalian. Akan dapat kita itu kan ilmu tentang perbedaan mereka. Baik Bapak Ibu sekalian, selesai masalah ini.